Halo anak-anak kelas 8, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Maria. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 1, menulis teks laporan hasil observasi. Materi ini sudah kurikulum merdeka. Yuk simak videonya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi atau penjabaran umum mengenai suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan langsung secara sistematis dan objektif. Nah, perlu kalian ketahui bahwa isi teks laporannya mengutamakan deskripsi, yaitu memaparkan secara rinci objek yang menjadi bahan observasi, seperti hewan, tumbuhan, manusia, atau peristiwa alam lainnya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu bersifat universal, disusun berdasarkan fakta, tidak berdasarkan prasangka penulis. Topik penelitian bersifat aktual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Teks memuat informasi berdasarkan hasil penelitian. Teks laporan hasil observasi harus bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta yang diteliti. Jadi itulah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Contoh teks laporan hasil observasi kalian bisa melihat di buku paket halaman 3 tentang penumpang bus kota. Pada teks tersebut kalian dapat menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan yang diamati oleh penulis. Kata-kata tersebut silakan dibaca. Selain yang ada di video ini, kalian juga bisa membaca pada buku paket halaman 4. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Sedangkan gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Perbedaan topik dan gagasan juga bisa kalian lihat pada teks yang sudah saya fotokan atau pada buku paket halaman 9. Sehingga di sini saya sampaikan secara singkat bahwa topik adalah sesuatu yang bersifat umum, sedangkan gagasan utama adalah sesuatu yang bersifat khusus. Contoh, sepeda. Sepeda adalah kendaraan yang umum dipakai anak SMP perwira. Yang digarisbawahi itu adalah gagasan utama. Sedangkan sepeda itu adalah topik. Topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi ada beberapa jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di bagian akhir paragraf. Paragraf deduktif induktif atau yang disebut dengan paragraf campuran yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal dan akhir paragraf. Sedangkan paragraf ineratif merupakan paragraf yang memiliki ide pokok di tengah-tengah paragraf. Untuk contohnya kalian bisa melihat buku LKS halaman 6 sampai dengan halaman 7. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata. Bisa juga dibuat dengan kalimat, simbol, angka, dan lain sebagainya. Data ini diperoleh melalui penelitian atau proses pengamatan berdasarkan sumber-sumber tertentu. Anak-anak perlu ketahui bahwa
Sebuah teks laporan hasil observasi mengandung data. Data merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di dalam laporan hasil observasi, data berisi fakta yang sesuai dengan topik yang diangkat. Nah, kalian bisa melihat kembali teks yang berjudul penumpang bus kota. Ya, ini contoh data yang ditemukan. Silakan kalian cek di buku paket. Buku paket halaman 16. Teks laporan hasil observasi memiliki struktur. Struktur berarti susunan. Struktur dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembuka atau disebut dengan definisi umum. Bagian ini berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. Yang kedua, isi atau deskripsi bagian. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, penutup atau simpulan, yaitu bagian yang berisi simpulan tentang objek yang diamati. Untuk contohnya kalian bisa lihat di buku paket halaman 19. Pada bab ini kalian juga mempelajari tentang paragraf berjenis deskripsi dan eksposisi. Paragraf deskripsi bertujuan menggambarkan suatu hal secara detail, sedangkan paragraf eksposisi bertujuan menguraikan atau menyampaikan sebuah informasi. Paragraf deskripsi menggambarkan suatu keadaan secara detail sehingga pembaca dapat melihat, membayangkan, merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Sedangkan paragraf eksposisi menjelaskan sebuah informasi tentang suatu hal. Contoh paragraf deskripsi kalian bisa lihat buku paket halaman 23. Sedangkan contoh paragraf eksposisi kalian bisa lihat di buku paket halaman 24. Baik, inilah langkah-langkah dalam menulis LHO. Yang pertama, menentukan objek yang ingin kalian amati. Kedua, menentukan tujuan observasi. Ketiga, menentukan waktu observasi. Keempat, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau poin-poin observasi. Kelima, mencari data-data dan sumber referensi yang sesuai objek observasi. Keenam, melakukan observasi terhadap objek yang kalian tentukan. Ketujuh, mencatat hasil observasi dalam bentuk kerangka laporan. Dan yang terakhir, menyuting hasil observasi. Oke, itulah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembelajaran ini atau jika ada yang masih kurang. Selamat belajar, sukses selalu.